Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, yakni menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, pembelajaran yang keempat. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini, apa yang sedang dilakukan Benny. Benny pergi ke toko ikan, membeli ikan, kemudian memberi makan dan juga membersihkan kolam ikan. Buatlah cerita sesuai gambar. Misalnya ceritanya seperti ini. Suatu hari Benny pergi ke toko ikan. Ia ingin memelihara ikan di rumah. Benny pun membeli 4 ekor ikan hias. Sepulang dari toko ikan, Benny langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Ia juga meletakkan beberapa hiasan berupa bebatuan dan tumbuhan di dalam akuarium agar terlihat lebih menarik. Setiap hari Benny memberi makan ikan hias tersebut. Ikan diberi makan berupa pelet. Pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Setiap seminggu sekali Benny juga mengganti air dalam akuarium dengan air bersih. Biasanya setelah beberapa hari air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat. Oke, kalian bisa cerita soal gambar tersebut sesuai dengan keinginan kalian ya. Yang penting cocok sesuai gambar. Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan, khususnya ikan hias ya. Nah, 1. Pilihlah akuarium atau kolam sesuai jumlah ikan. Kalau jumlah ikannya sedikit, usahakan kolam atau akuariumnya juga kecil, jangan besar-besar ya. Begitu juga sebaliknya. 2. Makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan. Nah, kalau memberi makan, ingat, jangan banyak-banyak ya, cukup saja. Semakin makanannya banyak, kemudian tidak termakan, otomatis bisa jadi kotor akuariumnya atau kolamnya. Belum lagi nanti kotornya ditambah dengan kotoran dari ikan. Nomor 3, mengganti dalam akuarium selama 1 bulan sekali, namun jangan mengganti air secara langsung. Nah, tiap 1 bulan sekali dianjurkan untuk airnya diganti dengan yang baru. Perhatikan suhu karena perubahan suhu juga dapat merusak kehidupan di akuarium. Nah, untuk ini peletakannya harus benar ya, kalau akuarium maka jangan diletakkan di luar, letakkan saja di dalam rumah atau yang kurang sinar matahari. Yang kelima, perhatikan jenis ikan dan air yang dipakai. Nah, ikannya apa dulu? Kalau ikannya ikan hias, ikan emas, dan sebagainya, maka airnya air yang bersih. Oke, selanjutnya, perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukanlah minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut. Ayo mari kita cari bersama-sama nama ikan. Saya sudah ketemu. Lumba-lumba. Kemudian 1 ya. Mujair 2. Mas 3. Kemudian paus 4. Kemudian sapu-sapu 5. Entah itu lele 6. Kemudian cupang 7. Tinggal 1 ya. Mana nih yang belum? Nah, ini dia. Hiu 8.
Sudah ya, lengkap kan? Oke, selanjutnya. Ayo menulis berapa nama ikan yang dapat kamu temukan. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Ayo, apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tulislah profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Nama profesinya ini nelayan. Nah, pekerjaan dari nelayan apa? Pekerjaannya adalah orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Kemudian nama profesi selanjutnya pedagang ikan. Pedagang ikan. Nah, pekerjaannya apa? Pekerjaannya membeli hasil tangkapan nelayan, kemudian menjualnya kepada masyarakat atau orang. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Misalnya kalau ada ya. Selanjutnya, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan yang besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Ayo mencoba perhatikan gambar jaring penangkapan ikan berikut ini. Ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. Nah, yang pertama buatlah kelompok. Setiap kelompok ada 12 orang. Kemudian setiap kelompok dibagi menjadi dua kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan sisanya 7 orang. Buatlah dua lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Siswa di setiap kelompok berpegang tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Suka kan? Suka dan senang. Manakah bagian yang paling kamu sukai? Jaring. Nah, misalkan begitu. Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Ikan. Selanjutnya, Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai jenis ikan yang biasa dikonsumsi di rumah.
Habis untuk pembelajaran kelima, kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, silakan berdoa penutup ya, berdoa mulai. Selesai. Nah, kalian bisa share video ini ke teman atau saudara yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.